Monggo. Oke, baik. Tadi alhamdulillah saya sudah perkenalkan Bapak, berkenan dengan profil Bapak, CV-nya. Nah, sekarang saya serahkan untuk presentasi sepenuhnya kepada Bapak Anip. Yeah. Monggo, Pak Anip, silakan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu pengurus YPI Al-Azhar, kemudian Bapak Ibu guru, kepala sekolah yang kami hormati. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama bermuwajahah meskipun sementara masih menggunakan teknologi ya. Jadi hari ini kita mau tidak mau harus familiar dengan teknologi karena memang kita sedang dalam kondisi yang belum memungkinkan untuk bisa tatap muka secara langsung. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah apapun kondisi kita, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, senantiasa memberikan kita rahmatnya, sehingga kita dalam keadaan masih pandemi, kita tetap bisa aktivitas seperti biasa, beribadah seperti biasa. Mohon maaf, apakah suaranya kurang besar? Tilawah siapa ya? Ya, Bapak dengar suaranya kecil. Jadi tambah Pak volumenya. Oke, sudah? Terlalu kecil Pak suaranya. Sudah. Itu ada suara tilawah, Sis. Ada tilawah. Suaranya kecil. Iya. Mohon mungkin yang ada suara tilawah bisa di-mute ya kalau dari Bapak Ibu peserta. Yeah. Pak Ani mungkin volumenya mungkin agak diisakan Pak. Imam bocor. Ya. Halo. Ya. Sudah keren. Bisa dicek Pak Ani? Sudah, cek 1, 2, sudah jelas? Iya, Bapak mungkin agak dekat dengan itu kali ya. Masih kecil. Sudah jelas? Alhamdulillah. Kecil kayaknya. Masih kecil? Speaker headsetnya Pak kurang dekat mungkin. Speaker headsetnya. Iya. Coba lagi Pak Hanif. Loh, bentar. Coba saya. Iya. Halo? Iya. Sudah Pak? Ya, monggo Pak dilanjut kalau sudah nih. Sudah jelas suara saya? Untuk suara tilawah ada tilawah. Suara tilawah dari mana? Dari mana suara tilawahnya? Ya, mohon yang masih ada suaranya, mohon untuk bisa di. Ya, oke, alhamdulillah ini bagus nih Pak. Ya. Sudah jelas Pak Nggih? Ya, alhamdulillah ya. Oke, terima kasih. Bismillah, kita lanjutkan nggih. Bapak Ibu rahimakumullah, insyaallah kita akan sedikit berbagi, sharing-sharing nggih. Jadi saya berharap nanti mudah-mudahan acara kita pagi ini menjelang siang ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi terutama dan juga bagi Bapak Ibu semuanya. Nah, nanti kita ingin banyak sharing berbagi saja, sharing-sharing biar nanti akan lebih banyak mendapatkan ilmu nggih, ada seperti itu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, tadi kemarin jadi Pak Siswoyo sudah memberikan tema kepada saya terkait dengan strategi kepemimpinan di sekolah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum kita mengarah ke sana, saya ingin mengajak Bapak Ibu dulu untuk flashback tadi pagi, karena kehidupan kita di siang, sore, sampai malam itu ditentukan dari pagi hari kita tadi itu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, bisa di next mungkin untuk itu saya. Oke, di next. Oke. Belum sampai sini. Terus next. Oke. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi upayakan kita setiap hari kita harus membangun komitmen dengan diri sendiri, komitmen dengan keluarga, karena itu merupakan awal dari perjalanan kita dalam beraktivitas. Ketika di rumah kita itu beres, maka kita beraktivitas di
luar rumah, di sekolahan kita, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Maka kita buat komitmen bersama gitu. Komitmen dengan diri, apa kira-kira komitmen yang kita bangun? Gitu kan. Komitmen dengan istri, dengan anak, dengan suami, apa yang kita bangun? Kita bangun. Nah, di next dulu. Oke. Klik satu sudah cukup sampai situ. Nah, Bapak Ibu, saya ingin ngajak Bapak Ibu untuk bersyukur dulu pagi ini. Pagi ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan Allah karunia yang luar biasa dengan cara bersyukur. Nah, kalau boleh mungkin saya ingin ngajak Bapak Ibu untuk dialog dulu nggih. Kira-kira syukur itu menurut Bapak Ibu itu apa kira-kira? Monggo silakan. Kira-kira syukur yang sudah kita pahami itu seperti apa kira-kira? Monggo. Ucapan terima kasih kepada Tuhan sama pencipta Allah Subhanahu wa taala, Pak Hanif. Oke, ucapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo yang lain? Saya gunakan nikmat Allah semata-mata untuk mencari ridha Allah. Oke, mengucapkan segala nikmat Allah untuk. Oke, terima kasih. Yang lain? Satu lagi mungkin. Mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bekerja dan beramal. Bekerja dan beramal. Alhamdulillah. Jadi wujud syukur banyak sekali Bapak Ibu ya. Jadi bekerja, beramal dan sebagainya itu wujud syukur. Tapi Bapak Ibu, ya oke, terima kasih banyak yang merespon di chat juga boleh ya. Berbahagia dengan rezeki Allah boleh ya. Jadi yang tidak bisa langsung bisa chat juga. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, salah satu cara kita untuk bersyukur pada Allah adalah bagaimana kita di pagi hari itu memulai hari di pagi itu dengan cara senyuman. Ketika Allah sudah membangunkan kita di pagi hari, maka kita akan berdoa, senyum. Senyum rasa syukur pada Allah bahwa di pagi hari ini Allah telah membangunkan kita untuk memulai hari itu. Kita awali dengan sholat, ya, ibadah kita kepada Allah dan sebagainya. Ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu, setelah kita tersenyum pada diri kita, pada Allah, maka jangan lupa senyuman itu harus kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita, kepada pasangan kita, kepada putra-putri kita. Kita beri senyum pada mereka. Itu sebagai bentuk wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita senyum sama mereka. Setelah di rumah beres, ya, senyum di rumah berlaku, sudah kita lakukan, maka bagaimana wujud syukur berupa senyuman ini kita bawa ke tempat lembaga kita masing-masing. Bagaimana kita bertemu dengan kolega kita, dengan kawan-kawan guru di sekolah kita, kita senyum. Apapun masalah yang kita miliki di rumah, tanggalkan di rumah. Maka kita fokus bahwa bismillah, kita niat berangkat dari rumah menuju ke lembaga kita itu dengan niat bismillah, ya, ketemu kawan-kawan kita, senyum kita. Maka Rasul pernah bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Ini sedekah yang sangat murah sekali. Ya. Setiap kita pasti bisa melaksanakan. Dan yang pasti Bapak Ibu, dengan kita mengawali hari dengan senyuman, maka insya Allah suasana di rumah kita, suasana di lingkungan kerja kita itu juga akan menjadi suasana yang sangat nyaman sekali. Itu rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Next. Ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, maka setelah kita beribadah, kemudian kita berusaha senyum di pagi hari, bertemu dengan keluarga kita, keluarga kita, maka jangan lupa kita berdoa dulu pada Allah. Dan insya Allah kita semua sudah hafal itu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita berdoa pada Allah agar aktivitas kita di pagi itu kemudian betul-betul ilmu yang akan kita bagi pada anak didik kita itu memiliki manfaat. Rizki yang kita dapatkan itu betul-betul rizki yang halalan thayyibah. Dan amal kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Next. Satu klik saja. Bapak Ibu rahimakumullah.
Yang kedua Bapak Ibu, tanda syukur kita kepada Allah Bapak Ibu adalah diklik satu kali. Oke. Yang kedua adalah Bapak Ibu, cara syukur kita pada Allah adalah tadi sudah beribadah dan sebagainya. Yang kedua adalah dengan cara bagaimana kita menggunakan bahasa kita, ucapan kita itu dengan bahasa yang baik, bahasa yang santun. Kita berbicara dengan pasangan kita berbicara dengan putra-putri kita berbicara dengan teman-teman kita di sekolah, kita berbicara dengan staf-staf kita di sekolah, kita berbicara juga kepada wali murid, berbicara kepada siswa-siswi juga sama. Bagaimana kita berupaya memberikan contoh tauladan, berbahasa yang baik, berbahasa yang santun. Itu sangat penting sekali. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, makanya ini sangat penting sekali gitu, menjadi uswah gitu, bahasa yang baik itu ya. Kita kasih contoh pada mereka bagaimana ketika kita sebagai seorang pemimpin di lembaga kita, ketika kita mau minta tolong kepada staf kita, maka kita ucapannya dengan yang santun. Bapak minta tolong, Bu minta tolong, seperti itu. Ini dibudayakan bahasa yang santun itu. Oke, next, kita next saja. Next, lanjut saja. Oke. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, Bapak Ibu, maka saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya, kita akan sedikit dulu sebelum masuk ke materi, kita akan sedikit bermain dengan persepsi Bapak Ibu. Nah, sebelum ke sana, Bapak Ibu tolong saya diberikan advice, kira-kira menurut Bapak Ibu persepsi itu apa? Silakan, bisa di chat, lewat chat, bisa juga langsung komunikasi langsung. Silakan. Persepsi menurut Bapak Ibu itu apa? Silakan. Banyak masalah yang dihadapi. Banyak masalah yang dihadapi. Ada yang itu, ada yang pandang, cara pandang. Okay. Cara pandang. Boleh. Ada dugaan, siap. Ada pemikiran di situ. Oke. Prasangka. Prasangka. Oke. Banyak sekali ya. Ada prasangka, ada sudut pandang. Simpulan pribadi. Simpulan pribadi. Oke. Paradigma, oke. Cara berasumsi. Sesuai cara pandang. Oke, cara berasumsi, penilaian dan sebagainya, oke, Bapak Ibu banyak sekali ya. Jadi insya Allah kita sudah paham. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, yang paling gampang bahasa kita yang paling gampang sudah ya. Ya, cara pandang kita, pemahaman kita, ya kan. Yang paling gampang. Persepsi yang bisa kita lakukan dari Bapak Ibu, hati-hati dengan kata-kata persepsi. Bapak Ibu hati-hati dengan kata persepsi. Bapak Ibu, kalimat persepsi ini Bapak Ibu kelihatannya ringan sekali. Kelihatannya ringan, kelihatannya sepele, tapi Bapak Ibu persepsi ini, ya, ini bisa menjadi sumber masalah dan juga bisa menjadi sumber solusi. Menjadi sumber masalah ketika persepsi kita dengan kawan kita belum sama, sehingga nanti akhirnya menjadi masalah, tidak ada solusi. Maka Bapak Ibu rahimahullah, titik poin yang harus kita pegang adalah Bapak Ibu pegang adalah seperti ini. Bapak Ibu hati-hati. Titik poinnya adalah jika persepsi kita, jika kita salah dalam mempersepsikan sesuatu, maka kita juga akan salah dalam memperlakukannya. Bisa dipahami ya? Bapak Ibu? Halo? Halo? Oke. Saya ulangi lagi. Halo? Siap, saya ulangi lagi. Titik poinnya adalah jika kita salah dalam mempersepsikan sesuatu, maka kita juga akan salah dalam memperlakukannya. Betul, Pak. Ini Setuju, Pak. Setuju. Salah diagnosa, salah obat. Ya, betul. Jadi salah diagnosa, salah obat, nah, itu yang terjadi. Bahaya itu. Sangat bahaya. Efeknya bahaya sekali. Makanya saya katakan tadi di awal tadi itu bahwa persepsi ini kelihatan sepele, tapi dia sangat berpengaruh sekali. Bisa jadi sumber masalah, bisa jadi menjadi sumber solusi bagi kita. Saya ulang lagi, saya tekankan lagi. Jika kita salah dalam mempersepsikan sesuatu, maka kita juga akan salah dalam memperlakukannya. Oke, sekarang next kita bermain persepsi dulu sebentar. Oke, Bapak Ibu, saya minta tolong Bapak Ibu untuk mempersepsikan gambar ini. Monggo, silakan.
Menunjuk. Menunjuk, oke. Berani Yang lain bertanya. lagi? Berani bertanya, oke. Antusias. Antusias, oke, boleh. Gratis. Komunikatif. Komunikatif, kelas aktif. Memberikan kesempatan. Berikan kesempatan, oke. Semangat. Suaranya. Guru yang demokratis. Guru yang demokratis. Guru yang demokratis ya. Menggali potensi. Menggali potensi, oke. Fasilitator. Banyak murid yang namanya Ramadan. Banyak murid yang namanya Ramadan. Diskusi. Diskusi, oke. Memberi kesempatan ya mungkin. Memberi kesempatan, oke. Memilih. Siapa yang nggak puasa hari ini? Siapa yang Interaktif. Gurunya cowok. Hanya siapa yang mau masuk surga itu. Ayo, kamu hebat. Oke, wah. Alhamdulillah, terima kasih atas feedbacknya. Silakan yang pakai kerudung. Ada Pak, ada angkat tangan pakai tangan kiri. Ah, itu ada yang pakai tangan kiri, angkat tangannya. Oke. Jadi Bapak Ibu, jadi ini ya, ini kita bermain persepsi ya. Next, yang kedua, slide yang kedua, kita masih di persepsi dulu. Oke. Next, oke, silakan Bapak Ibu. Apa persepsi Bapak Ibu tentang gambar ini? Puzzle. Sukses merangkai. Menggabungkan yang berbeda. Sukses merangkai. Menyusun kepingan. Menggabungkan dua kata. Menyusun kepingan. Oke. Mempersatukan. Menyatukan pikiran. Oke, menyatukan pikiran. Menemukan jawaban. Menemukan jawaban. Menemukan leader yang sip. Seorang pemimpin harus bisa menggabungkan berbagai potensi. Pemimpin harus bisa menggabungkan berbagai potensi. Mengakomodir. Leader bisa bersikap menyeluruh. Bertuliskan leadership. Saling melengkapi. Saling melengkapi dan Menyatukan visi misi. Jari kanan dan jari kiri. Pemimpin harus bisa main game sampai dengan selesai. Kekompakan. Sudut pandang pemimpin dari berbagai aspek. Oke. Bagus jawab. Saling melengkapi, Pak. Saling melengkapi, boleh memahami, kolaborasi, banyak sekali ya. Saya baca di chatnya Bapak Ibu semua. Jangan lupa bahagia itu. Jangan lupa bahagia, harus bahagia terlalu. Oke, Bapak Ibu. Ini tadi kita langsung asik sampai lupa, saya belum perkenalkan diri. Tapi tadi sudah tadi ya, saya perkenalkan diri ya. Oke. Kita dari sini, leadership ya. Jadi Bapak Ibu, dari slide yang di sini ya terkait dengan tulisan leadership ya. Jadi di situ memang semuanya Bapak Ibu itu betul yang sampaikan betul. Di antaranya adalah bagaimana kita sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang leader itu harus bisa mengumpulkan puzzle-puzzle ya. Jadi kita punya tim yang sangat banyak, memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jika itu bisa kita ramu dengan baik, kita puzzle-nya kita tata dengan rapi, maka insya Allah itu akan menjadi sebuah tim yang sangat solid sekali. Menjadi tim yang sangat kuat untuk bisa mencapai tujuan bersama di lembaga kita. Next. Oke Bapak Ibu, kalau kita melihat di KBBI seperti ini ya, pengertian kepemimpinan itu Bapak Ibu bisa browsing lah ya, bisa seperti itu ya. Jadi pemimpinan itu berasal dari kata pimpin yang artinya ya membina, mengatur ya. Membina bukan membinasakan, ya. Mengatur, ya, mengarahkan dan sebagainya, ya. Menunjukkan, kemudian mempengaruhi dan sebagainya. Next saja, kita next. Next. Nah, kalau kemudian kita melihat, kita ambil ada dua saja menurut para ahli itu. Ya, kadang kepemimpinan itu di next, silakan. Itu yang pertama ada William J. Scott ya. Terkait dengan kepemimpinan itu adalah seperti itu. Bagaimana seorang proses mempengaruhi kegiatan ya yang diselenggarakan dalam kelompok dalam upaya untuk meraih, untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan. Next, yang kedua, menurut Hemhill dan Kuhn juga hampir sama,
Intinya adalah bagaimana kita bisa, seorang pemimpin itu bisa mempengaruhi, bisa kemudian menata bersama untuk mencapai tujuan yang bersama yang telah ditetapkan. Kita next saja. Kita next, nanti sambil kita diskusi. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, maka setiap pemimpin itu setiap pemimpin itu harus memiliki strategi-strategi khusus, ya, dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah dicapai, yang telah ditetapkan. Ya, bisa jadi di sekolah Al-Azhar di Surabaya, ya, di Bekasi, di Jogja dan sebagainya, bisa jadi akan ada beberapa strategi yang berbeda karena melihat kondisi, melihat situasi yang berbeda, karakter masyarakatnya berbeda dan lain sebagainya. Ini juga menjadi sebuah pertimbangan bagi kita. Next. Oke, klik next. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, di strategi ini saya terinspirasi dari surat At-Taubah ayat 128, ya. Terinspirasi dari situ, kita ambil dari sana. Ada tiga poin penting yang saya ambil dari ayat ini. Jadi di situ dikatakan bahwa A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya. Jadi kalau artinya seperti itu, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Next. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, dari ayat itu ada 3 poin yang bisa kita ambil. Ada 3 sifat moral yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Dalam hal ini, ketika kita bicara dalam hal konteks pendidikan di sekolah, maka sebagai seorang kepala sekolah, wakil kepala sekolah, maka kita hendaknya punya 3 sifat moral ini. Yang pertama, yang pertama adalah azizun 'alaihi ma 'anittum. Ini penting, ya. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa merasakan, harus punya empati. Dalam bahasa kerennya sekarang itu ya sense of crisis, ya. Punya kepekaan sosial yang tinggi, punya empati kepada pada sesama, ya, sesama dalam lingkungan sekolah kita, siapapun dia, empati kepada siswa kita, empati kepada keluarga, empati kepada masyarakat. Itu harus kita miliki, ya, sense of crisis ini. Ini penting sekali. Jika kita sebagai seorang pemimpin, jika kita sebagai seorang kepala, kita memiliki sense of crisis yang bagus, maka insya Allah itu adalah salah satu modal besar untuk kita menjadi orang sukses. Modal besar bagi kita untuk menjadikan lembaga yang kita pegang ini menjadi lembaga yang besar. Ya. Jadi ini penting sekali. Apalagi Bapak Ibu di era-era sekarang ini, ya, udah 10 tahun terakhir ini kita bisa melihat, ya, pasca reformasi dengan sebelum reformasi, bagaimana sih akhlak masyarakat kita, bagaimana sih anak-anak kita sekarang itu. Kita lihat masing-masing di daerah kita masing-masing, di lembaga kita masing-masing, gitu kan. Ya. Betapa kepekaan sosial itu sudah mulai banyak sekali yang hilang, yang pudar. Ya. Banyak orang-orang yang kemudian kepekaan sosialnya sudah rendah. Apalagi kalau kita melihat di medsos, Masya Allah, gitu, kayak luar biasa, gitu, ya, luar biasa sekali, gitu. Maka Bapak Ibu, mari sama-sama, saya, Bapak Ibu semua, sama-sama kita, karena kita sebagai seorang pemimpin, lebih-lebih Bapak Ibu sebagai seorang kepala dan wakil kepala sekolah di lembaga masing-masing, maka ini penting sekali, ya, tumbuhkan, tanamkan sense of crisis, kepekaan sosial, empati yang tinggi terhadap staf-staf kita. Siapapun itu, sampai kata bagian OB pun apapun kita.
Nah, Bapak Ibu semua, karena semua di lingkungan kita, stakeholder kita itu adalah tim semuanya, itu adalah sebuah tim. Maka empati itu harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Ini yang pertama, sense of crisis ya. Jadi azizun alaihi ma'anittum, merasakan apa yang dirasakan oleh stafnya. Oh, tiba-tiba kerja seperti ini ya. Kalau saya kasih tambahan kerja seperti ini, kok seperti ini ya. Oke, next yang kedua. Yang kedua adalah Bapak Ibu. Yang kedua ini. Yang kedua adalah harisun alaikum. Ya. Ini yang harus dimiliki. Kalau bahasa kerennya adalah sense of achievement. Ya. Sense of achievement. Ini harus dimiliki oleh setiap pemimpin, setiap kepala. Setiap kepala sekolah di YPI Al-Azhar ini harus punya ini. Seorang kepala sekolah yang betul-betul semangat, ya, seorang kepala sekolah yang betul-betul bisa menumbuhkan kepercayaan diri kepada staf-stafnya, memberikan harapan besar kepada staf-stafnya bahwa dengan Anda di sini menjadi tim kami, setelah kita jadi besar, maka Anda bla 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 bla. Harus dimiliki. Jadi harus punya rasa kesana, semangat yang tinggi untuk kesana. Nah, memberikan harapan yang besar, otomatis ketika kita memberikan harapan yang besar kepada staf-staf kita, maka kita juga akan membuat sebuah peta kebijakan, ya, peta kebijakan untuk bisa mencapai cita-cita dan harapan yang telah kita buat bersama. Itu yang kedua, sense of achievement. Yang ketiga, next. Yang ketiga, Bapak Ibu, Raufur Rahim, ya, Raufur Rahim. Ya. Jadi seorang kepala itu, seorang pemimpin itu harus memiliki rasa kasih, memiliki rasa pengasih dan penyayang. Kasih sayang harus punya rasa kasih sayangnya. Ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kasih sayang itu adalah sebuah pangkal, sebuah kebaikan. Tanpa adanya kasih sayang, maka sulit dibayangkan seseorang itu akan bisa berbuat baik. Orang yang tak memiliki kasih sayang, maka orang tersebut tak bisa diharapkan kebaikan darinya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, 3 sifat moral ini harus kita miliki sebagai seorang pemimpin. Next. Saya sampai jam berapa ini? Masih berapa menit lagi untuk explain ini? Halo, Pak Sis? Halo? 15 menitan, Pak. 15 menit lagi, oke. Iya, sampai 20 paling lama, ya. Sampai paling enggak 20, oke, siap. Iya, monggo. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, maka sebagai seorang kepala sekolah harus memiliki strategi-strategi yang harus dibangun. Strategi itu dibangun oleh kepala sekolah dengan staf-stafnya. Ada banyak sekali di sana, tapi di sini saya akan fokus pada satu hal. Next, strategi apa yang akan kita bangun? Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang akan kita bangun salah satunya adalah kita akan membangun mentalitas diri pada diri sendiri dan staf-staf kita. Bapak Ibu, mentalitas ini sangat penting sekali. Bapak Ibu bisa lihat ya, ketika orang lagi main sepak bola, ya kan? Ataupun Indonesia main sepak bola lah ya, antar bertanding sama tim yang lain ya. Ketika main dengan tim-tim yang di bawah kita, kelihatannya sangat bagus sekali. Tapi ketika sudah bertemu dengan selevel, kadangkala bukan karena pemain kita tidak punya skillnya bagus, ya, kemampuannya bagus-bagus. Tapi yang seringkali bermasalah adalah mentalitas bertandingnya itu yang kurang gitu. Maka Bapak Ibu, mentalitas ini menjadi salah satu hal yang penting sekali yang harus kita bangun di lembaga kita jika kita ingin menjadikan lembaga kita menjadi lembaga yang baik. Next. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, Daniel Goleman itu pernah membuat sebuah penelitian Bapak Ibu tentang apa yang membedakan orang sukses dan gagal di bidang karir. Nah, dari riset tersebut ditemukan bahwa 15% dari 13 kesuksesan karir seseorang itu disebabkan oleh keahlian teknis. Bapak Ibu, keahlian teknis ya.
itu hanya 15%. Ya, berarti teknis itu adalah hard skill. Sementara Bapak Ibu, sementara ini ya, sisanya itu yang 85% itu disebabkan karena kecerdasan emosionalnya, yakni soft skill. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, ya, ternyata Bapak Ibu, soft skill itu lebih besar ternyata, ya, dalam rangka untuk menuju ke sana, menjadikan kita sukses itu faktor yang terbesar adalah faktor soft skill-nya. Contoh, karena kita sebagai kepala sekolah, maka kita harus punya soft skill yang bagus. Contoh, bagaimana kita bisa mengatur, memanage, ya, memanage stressing staf-staf kita. Bagaimana kita bisa memanage ketika ada masalah di tim kita, ya kan? Reaksi kita seperti apa, itu sangat penting sekali. Ketika orang yang memiliki soft skill yang bagus dengan orang yang memiliki soft skill yang kurang bagus, ketika menghadapi sebuah permasalahan, maka reaksinya akan berbeda. Maka di situ Bapak Ibu, disitulah berbicaranya. Oleh karena itu, ini sebuah penelitian, ternyata ya, faktor hard skill itu hanya menyumbang 15% dalam kesuksesan seseorang. Sementara faktor yang terbesar adalah 85% adalah faktor soft skill yang harus dibenahi agar orang tersebut menjadi sukses. Next. Saya izin minum dulu sebentar. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang akan kita benahi, ya, menurut saya. Ya, kita jadi bicara mentalitas. Mentalitas yang kita bangun ada yang pertama adalah mentalitas spiritual. Ya, mentalitas spiritual Bapak Ibu. Jika mentalitas spiritual kita baik, maka itu akan berpengaruh terhadap kinerja kita. Jika soft skill kita baik, ya, kedekatan kita dengan Allah itu baik, maka itu akan menjadikan kita semakin tenang, menjadikan kita semakin bersemangat, ya, dalam bekerja. Jadi Bapak Ibu, mentalitas spiritual itu sangat dibutuhkan sekali dalam tim kita. Ya, kita bisa melihat Bapak Ibu, jika tim kita kemudian, mohon maaf nih ya, jika tim kita tata secara spiritual yang baik, spiritualnya baik, ya, pagi hari seumpama sudah sholat duha, ya, sampai di kantor kita sholat duha dulu, mengaji dulu, ya, kita tata pelan-pelan. Ketika mentalitas spiritual itu tertata dengan baik, dia akan menjadi pribadi-pribadi yang tenang, tidak reaktif. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Maka faktor mentalitas spiritual itu mutlak harus kita benahi. Spirit yang muncul itu Bapak Ibu, bahwa kita bekerja itu adalah niat ibadah akhirnya. Bukan kita bekerja, bukan kita berangkat ke sekolah, mohon maaf, itu bukan hanya karena faktor finansial saja, tapi faktor yang terbesar adalah spirit untuk beribadah. Maka Bapak Ibu, mentalitas spiritual itu harus kita tanamkan, harus kita tumbuhkan pada diri kita sebagai pimpinan. Next. Okay. Next lagi. Oke. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, jika mentalitas spiritual kita sudah besar, sudah bagus, sudah kuat Bapak Ibu, maka yang terjadi seperti ini Bapak Ibu. Jika hati kita, rohani kita itu sudah terisi dengan baik Bapak Ibu, maka kita akan tenang. Ya. Kita rajin membaca Al-Quran, ya. Kita akan nyaman. Saya yakin Bapak Ibu, Al-Quran ini, ya, jika kita setiap hari membaca Al-Quran, maka kita akan merasakan sebuah kedamaian yang luar biasa. Di tempat kita, di rumah kita, di sekolah kita, di kantor kita, bagaimana itu kita bisa bumi terkait dengan makanan akal dan hati, ya Al-Quran itu. Ya. Ini mentalitas spiritual yang pertama. Next. Oke Bapak Ibu. Yang kedua, tadi yang pertama mentalitas spiritual, yang kedua adalah mentalitas keilmuan. Sebagai seorang kepala,
maka kita punya tanggung jawab Bapak Ibu, bagaimana bisa menata staf-staf kita, anggota kita itu untuk bisa memberikan sebuah harapan, tata, bahwa dengan kamu di sini maka kamu akan mendapatkan banyak ilmu di sini. Bukan hanya ilmu dunia saja, tapi ilmu akhirat, ilmu mengenal Allah juga sama. Maka Bapak Ibu, orang-orang yang memiliki mentalitas keilmuan yang tinggi itu dia akan senantiasa haus akan ilmu. Dia akan senantiasa belajar dan belajar. Dan orang yang memiliki mentalitas keilmuan yang tinggi Bapak Ibu, maka dia akan menganggap dirinya itu seperti, kalau kita ibaratkan, seperti botol kosong. Ketemu dengan siapapun, dia akan merasa seperti botol kosong. Belajar kepada siapapun. Bapak Ibu, kalau botol ini, mohon maaf ya, ini kelihatan Bapak Ibu, kelihatan ini? Bapak Ibu kelihatan? Kelihatan, Pak, kelihatan. Bapak Ibu, botol ini, jika botol ini ada isinya, kira-kira kalau mau kita isi, bisa nggak kira-kira? Luber. Bisa tapi luber. Bisa tapi luber, ya. Bisa tapi luber, tumpah-tumpah. Nah, jika botol ini kemudian isinya sudah penuh, kita tutup, sudah. Bisa nggak kita isi? Bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Nah, jika kita mau mengisi botol ini dengan air, maka harus kita buka botolnya. Kita buka tutupnya, kita isi. Nah, Bapak Ibu, filosofi kita itu seperti botol Bapak Ibu. Jika kita selalu membuka diri dengan ilmu, jika kita selalu membuka diri untuk belajar pada siapapun, maka kita akan dapat banyak ilmu. Nanti dibuka, isinya penuh, nggak apa-apa meluber. Meluber itu berarti memberikan manfaat bagi banyak. Tapi jika sebaliknya, botolnya sudah penuh, ditutup saja, maka dia hanya dapat itu saja. Tidak ada yang masuk lagi, itu pengetahuan itu nggak ada yang masuk lagi. Bapak Ibu, mentalitas keilmuan itu harus kita miliki sebagai seorang pemimpin. Jadi kepala sekolah ya tetap harus belajar. Belajar kepala sekolah tetap harus mencari ilmu. Ya, ada siapapun harus mau belajar. Mentalitas keilmuan. Next. Nah, Bapak Ibu ada 3. Kenapa Bapak Ibu kita harus selalu membuka diri, ya? Kita harus memiliki mentalitas keilmuan yang tinggi, karena ini Bapak Ibu, jika kita sudah berhenti mencari ilmu, maka kita akan seperti ini, ya. Menata tim kita, ya isinya 3 ini nanti. Jika kita mendidik siswa-siswi kita tanpa ilmu, jika kita kemudian memanage kawan-kawan staf kita tanpa ilmu, isinya 3 ini. Lelah gitu. Isinya lelah. Sudah berusaha nata tapi kok kayak gini ya. Nanti kalau sudah lelah, capek, akhirnya marah. Sering marah. Ya, dan akhirnya apa yang ujung-ujungnya adalah sedih. Ujungnya adalah sedih, ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, maka kalau kita mau selalu membuka diri, selalu berusaha untuk menjadi botol yang kosong, maka kita tidak akan mengalami seperti ini. Tidak akan mengalami kelelahan dalam mendidik, tidak akan mengalami suka marah ketika mendidik, dan tidak mengalami kesedihan ketika kita mendidik. Next. Yang ketiga Bapak Ibu, milikilah mentalitas pembelajar, hampir sama dengan ilmu tadi, Bapak. Bersama. Next saja ini. Next. Lanjut ke sini. Oke. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Ini Bapak Ibu yang ketiga Bapak, mentalitas leadership. Seorang pemimpin itu, seorang kepala itu harus memiliki leadership yang baik. Jadi seorang pemimpin itu harus menjadi contoh, seorang leader, seorang kepala. Bagaimana dia bisa merangkul, bagaimana dia bisa menyatukan tadi puzzle-puzzle tadi itu. Puzzle-puzzle yang berserakan banyak itu, potensi yang dimiliki oleh tim kita, itu adalah sebuah karunia yang harus kita satukan, kita tata puzzle-nya sehingga menjadi sebuah kekuatan yang besar sekali, menjadi kekuatan yang dahsyat sekali untuk bisa mengembangkan lembaga kita masing-masing. Ya. Sapu lidi Bapak Ibu, sapu lidi itu kalau cuma satu,
kita pakai untuk nyapu sampah, dia nggak kuat. Ya. Tapi jika kemudian sapu lidi itu dikumpulkan jadi satu, ada 100 sapu lidi, kita kumpulkan jadi satu, kita ikat, kita pakai untuk nyapu sampah, dia kuat, dia bisa. Nah, Bapak Ibu berkata, tentunya Bapak Ibu di lembaga kita masing-masing juga di sana banyak dinamika yang ada, dinamikanya macam-macam, yang dihadapi macam-macam. Maka tentu sebagai seorang leader yang baik harus memiliki mentalitas yang bagus untuk bisa merangkul, untuk bisa mengarahkan, untuk bisa menyatukan potensi-potensi yang ada di next. Bapak berkembang, ini contoh saja. Kita pernah kita sering lihat sepak bola, pasti kita tahu seorang Mourinho ya, Jose Mourinho itu ya, bagaimana dia ketika menangani sebuah klub ya, leadershipnya sangat gelaran sekali ya, sangat gelaran sekali ya. Itu ada beberapa saja ya yang kita itu kan, ada Herman Tanjung, ada Bung Karno, ada Rio Haryanto juga, seorang pembalap yang dulu juga seperti itu. Next. Next saja. Nah, Bapak Ibu Rahimahullah, yang keempat adalah mentalitas pengabdian. Bapak Ibu yang saya hormati, ingat bahwa ketika kita sudah mendeklar niat bahwa kita menjadi seorang guru, menjadi kepala sekolah di tempat kita, maka niatkan itu adalah sebuah pengabdian. Ya, sebuah pengabdian sehingga Bapak Ibu, kita sebagai kepala sekolah itu tidak bisa berjalan sendiri. Kita butuh dengan tim kita. Kita ajak bersama-sama mereka untuk mengabdi di lembaga kita dengan totalitas. Ya, mengabdi itu bukan kemudian karena bahasanya mengabdi itu asal-asalan, bukan. Tapi mengabdi itu harus totalitas. Ya, mengabdi itu harus penuh keikhlasan, penuh daya juang, penuh kerja keras. Itu harus seperti itu. Okay? Mentalitas pengabdian. Next. Nah, Bapak Ibu Rahimahullah, kalau mentalitas pengabdian kita sudah betul, niat kita sudah betul, maka Bapak Ibu, sukses itu ada di depan kita. Dan ingat Bapak Ibu, sukses itu hanyalah milik para pejuang Bapak Ibu. Sukses itu hanya milik para pejuang. Karena pejuang sejati itu tidak pandai mencari alasan, akan tetapi dia berusaha memberi bukti hasil dari sebuah perjuangan. Ini quote saya nih Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu ngomong ini Bapak Ibu. Sukses itu hanya bisa didapat oleh para pejuang, dan kita Bapak Ibu semua kepala sekolah adalah para pejuang-pejuang itu. Ayo kita sukses bareng-bareng. Mari kita ajak tim kita, staf kita untuk sukses bersama di lembaga kita masing-masing. Dengan cara apa? Dengan cara berjuang. Tidak usah banyak alasan, tidak usah banyak mencari alasan, tapi banyaklah kita berjuang. Banyaklah kita memberi bukti. Next. Nah, Bapak berkembang. Oke, di next saja. Banyak, oke. Nah, Bapak berkembang. Ketika kita sudah sungguh-sungguh berjuang, ya, insya Allah sukses di depan mata kita, maka Bapak Ibu jangan lupa Bapak Ibu. Jangan lupa, ini penting sekali. Bagaimana seorang kepala sekolah itu bisa menata mentalitas mutu bagi staf-stafnya, naikkan kualitasnya dengan cara apa? Banyak ikutkan mereka untuk banyak-banyak pelatihan itu kan. Ya, senantiasa diajak untuk sharing ilmu sama-sama. Sudah, ya, tingkatkan pendidikannya. Agar apa? Agar mentalitas mutunya itu bagus. Kalau keilmuannya sudah bagus, maka mutunya juga akan menjadi bagus. Nah, ini harus seperti itu yang harus kita jaga. Bapak Ibu Rahimahullah, itu sangat penting sekali bagi kita. Next, mungkin satu lagi mungkin sebelum nanti kita sharing-sharing. Nah, Bapak Ibu Rahimahullah, seorang kepala sekolah dituntut untuk memiliki mentalitas kreatif yang baik. Harus kreatif, harus inovatif, Bapak Ibu. Bapak Ibu, setiap lembaga harus punya salah satu, kalau bahasa saya adalah harus punya bom, ya,
bom itu adalah ide besar. Setiap tahun harus punya apa ide besar yang bisa menjadi sebuah bom, sehingga itu bisa betul-betul menjadikan lembaga kita menjadi lembaga yang bisa menarik minat masyarakat untuk masuk ke lembaga kita. Ini penting sekali, karena posisinya kita sebagai kepala sekolah itu harus memiliki kreativitas yang tinggi, inovasi yang tinggi, dan juga harus memiliki keberanian yang tinggi untuk mengeksekusi itu. Kalau kita hanya berkreasi, berinovasi tanpa berani untuk mengeksekusinya, maka itu hanya menjadi angan-angan saja, menjadi tulisan saja. Tapi bagaimana kreasi, inovasi yang kita buat itu bisa kita lakukan, bisa kita wujudkan di tempat kita. Nah, itu. Pak Sis, mungkin sampai situ kita nanti bisa lanjut dengan sharing atau kita lanjut? Masih sedikit lagi Pak, boleh silakan dilanjut. Bisa. Oke, ya. Siap. Oke, next kalau gitu. Oke, kita next. Bapak Ibu rahimakumullah. Selanjutnya Bapak Ibu yang harus dikuatkan adalah mentalitas melayani, Bapak Ibu. Mentalitas melayani. Bagaimana kita sebagai seorang kepala sekolah itu harus berusaha untuk menjadi pelayan, ya, melayani pada staf-staf kita. Ya. Pemimpin yang baik itu bukan seperti bos, seperti big boss ya, yang kemudian gaya seperti tidak. Tapi bagaimana Rasul sudah memberikan contoh pada kita, seorang pemimpin besar menjadi uswah, menjadi contoh teladan yang baik itu harus seperti itu. Contoh nih, ketika kemudian di lembaga kita berat buru-buru masuk 6:30, maka jika bisa dan memungkinkan dan harus bisa, kepala sekolah harusnya datang duluan, gitu kan. Tunjukkan bahwa iya, ini saya, gitu kan. Ini loh saya akan memberikan lebih daripada Anda semua. Jadi seperti itu. Okay. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, saya bikin Bapak Ibu Halo, Assalamualaikum Pak Anif, bisa mendengar suara saya? Nge-lag sepertinya nge-lag deh. Oh ya Allah. Nggak bergerak itu. Itu ada masih aneh suaranya aja ya? Kayaknya ngeles. Gambarnya aja. Oh ya Allah, sebentar. Halo Pak. Kecil Pak. Sis. Iya Pak. Suaranya kecil Pak juga masih. Oke, Pak Anif, suaranya volumenya bisa diperbesar Pak? Halo? Keluar. Oke, baik Bapak Ibu, sambil menunggu beliau untuk bisa masuk kembali, nah itu sudah Pak. Bapak Ibu boleh siap-siap untuk pertanyaan ya, untuk mengeksplor apa yang beliau sudah sampaikan atau presentasikan. Halo Pak Anif? Bisa menyambung suara kami? Iya. Astagfirullahaladzim. Iya. Jadi ini ada beberapa slide, sebenarnya tidak banyak Bapak Ibu. Ya, tadi sudah sampai mentalitas melayani. Ya, luar biasa. Jadi strategi berdasarkan pengalaman beliau sebagai kepala sekolah juga, tentu ini perlu bisa kita implementasikan atau terapkan di sekolah kita di Al-Azhar. Halo, Pak Anif? Oh belum. Iya. Baik Bapak Ibu, kita sampai pukul 11.45 ya. Sekarang pukul berapa Pak Agus? 11.26. Sebenarnya sekitar 20 menitan. Nanti kita bisa explore dengan tanya jawab sebenarnya ya. Tapi sambil menunggu beliau karena mungkin ada sudah. Ya, halo Pak Hanif. Oh masih di-mute Pak suaranya Pak, bisa dibuka Pak. Oke. Halo Pak Hanif. Halo. Alhamdulillah. Silakan Pak dilanjut Pak, masih sedikit lagi nanti baru tanya jawab. Ya, monggo. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, monggo Pak. Lanjut. Jadi, semangat Pak Hanif, semangat. Semangat insya Allah. Ya, yang keras, semangat Pak. Siap.
Nah, dengar nggih? Oke. Jadi Bapak Ibu, saya lanjutkan lagi Bapak Ibu, bahwa sebagai seorang kepala maka kita harus memiliki mentalitas melayani, ya. Mentalitas melayani, ya. Jika di sekolah kita ada aturan bahwa guru seumpama harus datang pukul 6.30, maka kepala sekolah datangnya paling tidak jam 6 pagi. Nah, sehingga kita apa? Menjadi pelayan terdepan. Belum datang gurunya, sudah datang duluan. Nah, jika kita bisa seperti itu, maka guru-guru, staf-staf kita di bawah itu pasti akan segan pada kita. Karena kita menjadi contoh. Maka Bapak Ibu Rahimahumullah, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW itu juga sama. Beliau menjadi uswah, ya, menjadi contoh, memberikan contoh bagi kita, sehingga kita meneladani beliau bersamanya. Nah, Bapak Ibu Rahimahumullah, next, oke. Selanjutnya Bapak Ibu, ini yang penting Bapak Ibu. Bagaimana kita selama kita menjadi kepala sekolah Bapak Ibu, mari saya ajak jenengan. Bagaimana kita bisa memberikan suri tauladan yang baik, memberikan jejak sejarah yang baik. Ya. Jadi kepala sekolah itu kan tidak selamanya Bapak Ibu, ya kan? Ada durasi waktunya, ada masanya. Mumpung kita masih jadi kepala sekolah, maka tugas Bapak Ibu adalah bagaimana Bapak Ibu membuat sejarah yang terbaik yang pernah ada di sekolah itu. Ya. Bagaimana Anda di sekolah itu akan dikenang ketika nanti Anda sudah purna, Anda akan dikenang menjadi kepala sekolah yang terbaik yang pernah ada di sekolah itu. Ya. Maka buat kreasi yang terbaik, buat inovasi yang terbaik, buat program-program yang terbaik, yang itu bisa dilakukan di sana. Jadi Bapak Ibu Rahimahumullah, jejak-jejak kita nantinya ketika sudah tidak menjadi kepala sekolah itu yang akan dikenang oleh siapa? Oleh teman-teman kita, oleh staf kita, oleh siswa-siswi kita, oleh wali murid kita, semua akan mengenang itu. Maka Bapak Ibu, mumpung masih jadi kepala sekolah, kesempatan bagi Anda semua untuk memberikan contoh serta membuat jejak-jejak yang terbaik yang pernah ada di sekolah itu. Maka Bapak Ibu, di di slide selanjutnya itu Bapak Ibu, di next, saya ingin Bapak Ibu silakan tuliskan, bisa di laptop Bapak Ibu atau di kertas, tolong tuliskan. Yang pertama ini tolong ditulis, Bapak Ibu semua nulis. Yang pakai laptop silakan pakai laptop, yang dengan buku silakan tulis di buku. Yang pertama adalah Bapak Ibu, tolong dituliskan 5 hal negatif, 5 hal yang kurang baik yang ingin Anda tinggalkan. Ya. 5 hal yang kurang baik yang mungkin pernah ada, yang ingin Anda tinggalkan. Apa itu? Silakan tulis. Yang kedua adalah tuliskan minimal 5 hal tentang hal positif yang ingin Anda lakukan di lembaga Anda, sehingga nantinya Anda akan dikenang sebagai sebagai para pendahulu yang terbaik yang pernah ada di sini. Masing-masing ditulis minimal 5, kita kasih waktu sekitar maksimal 10 menit dari sekarang. 5 menit Pak. 5 menit Pak, oke. Iya. Kita 5 menit malah buat tanya jawab nanti sisanya Pak. Siap, 5 menit dari sekarang Pak, monggo. Masing-masing minimal 5, silakan. Minimal masing-masing 5 ya, minimal. Ini untuk diri pribadi Bapak Ibu sendiri.
sepertinya ada yang sudah cat di sini, ingin menghilangkan emosionalnya, malas, kendali. Ya, 4 menit lagi. Menit lagi. Bapak Ibu nanti saya minta Bapak Ibu nanti ada yang berkenan untuk membaca hasil tulisan ini ya, yang dibuat itu. Nanti ada yang berkenan untuk membaca, biar nanti kita dengarkan sama-sama ya. Ya Pak. Oke, sebentar sampai ini nggih, waktunya sampai menunggu waktunya habis dulu. 2 menit lagi. Begitu nggak jadi saya. Jadi tetap Pak, tetap. Ya. Nah, udah lewat momennya. Sudah lewat momennya Pak. Ya, ya mungkin cukup bisa dilanjut untuk disampaikan itu catatan AA. Silakan Bapak, dengan Bapak siapa, dari mana? Monggo Pak. Ya lihat dulu Babe. Jadi saya nih. Ya, Babe, silakan Be. Ya, makasih Pak Sis, Pak Anip, semoga berkah kita semua. Amin. Saya dari yang positif dulu, apa yang saya inginkan ke depan untuk lembaga dan tentu nanti menyangkut kepada pribadi dan tugas amanat saya. 1, sekolah lebih berprestasi lagi. Oke. 2, kepuasan orang tua lebih meningkat lagi. Siap. Yang ketiga, komunikasi dengan yayasan, guru, dan stakeholder bertambah lancar. Amin. 4, umur dan rezeki saya dan guru-guru tambah barokah. Amin. Amin, Masya Allah. Amin. Yang kelima, menjelang pensiun dan akhir hayat, husnul khotimah. Amin, Masya Allah. Makasih Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ustadz ini Pak nih. Negatifnya belum Be. Iya, negatifnya belum Be. Negatifnya belum itu tadi. Iya, satu paket. Cair pesangon Be. Satu paket soalnya negatifnya. Saya pensiun cair. Gimana Be? Yang lain aja gantian biar. Oh begitu, baik aman. Oke baik. Monggo Pak Sis, siapa lagi Pak Sis? Ya silakan monggo. Lanjut tadi sebelum Pak Ustadz Narawi siapa tadi Pak? Pak Sis, saya Bunung Pak Sis. Oh, Waalaikumsalam. Ya, silakan Bunung, mangga, silakan disampaikan Pak Ustadz ini. Pak Sis. Sami-sami, mangga. Pertama, 5 hal negatif yang harus ditinggalkan. 5 hal negatif yang harus ditinggalkan adalah pemarah, tidak sabar, Masya Allah. Ya. negatif thinking, berkeluh kesah dan malas. Sementara 5 hal positif yang harus dilaksanakan adalah membangun lingkungan yang religius, membangun adab yang baik, saling sabar, saling hormat, dan semangat berprestasi. Masya Allah. Mohon. Iya, sami-sami Bunung. Pak. Oke, diberi kesempatan lagi Ustadz. Ustadz ini, ya silakan Bapak Ibu. Ini SD sudah, SMP sudah, TK dan SMA belum nih, monggo. 2 lagi. Boleh negatif ya Tat ya. Kalau satu paket lebih bagus lagi. Satu paket seperti Bunung. Iya, monggo, silakan. Okay. Bisa dibantu Pak Agus? Mungkin ada yang Ya, ada dari TK Batu Raja Bulia mau katanya. Oh monggo, TK Batu Raja Bulia, silakan. Batu Raja, Sumatera Selatan. Pak Omai bisa aja Pak Omai. Silakan Buli. Itu SMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Bu. 5 hal positif. Positif atau negatif? Ya silakan. Mau yang positif dulu boleh. Baiknya yang positif dulu baru negatif. 5 hal positif di dalam lembaga. Yang pertama, selalu menebarkan kebaikan. Masya Allah. Yang kedua, selalu memfasilitasi guru-guru untuk selalu update diri. Terus yang ketiga, menebarkan. Ayo apa?
Menjadi kepala sekolah yang profesional. Iya Pak. Ditulis. Terus membangun membangun bahasa Inggris di lingkungan sekolah dengan menggunakan bahasa Inggris. Terus yang keempat, memajukan adab di sekolah. Dan yang kelima, menjadi sekolah yang berprestasi. ya, menjadi sekolah penggerak nanti, insya Allah. Oh, penggerak, oke. Ya. Amin. Semangat. Good luck. Iya, Sukses untuk Bu ini ya. Ya, Cukup Bu? Iya. Pak. Baik. Silakan dilanjut ya Pak Anim ya. Yang lain, silakan. Satu lagi silakan. Tadi TK, sekarang yang belum apa tadi? SMA ya, silakan Pak SMA nih, Pak Ruby, Pak Redi, Pak siapa? Redi Rubadi. Iya. Suaranya kemana ini? Ayo. Pak Dedi Rubadi. Betul, setuju ya Ted ya. Silakan Pak. Yo Pak Dedi, ayo. Pak Dedi Rubadi 17. Ini tunggu sama Pak Ustadz Hanif nih. Ya, siap. Ya, lanjut. Yang jelek dulu ya. Iya Pak. Yang negatif atau positif? Yang negatif dulu. Bapak udah lama positif tuh. Lanjut Pak. Tadi nggak nyebutin yang negatif Pak. Satu. Mana Pak Dedi? Udah bosan. Yang kedua, tidak betah di sekolah. Oh, pengen pulang maksudnya. Iya. Males nulis. Males nulis. 3, 4. Ngantuk kalau dengar orang ngomong. Terus yang kelima, terakhir. Nah ini yang suka lupa nikmat. Oh ya Allah. Lupa makan ya. Jujur banget. Yang positif sekarang, yang baik-baik, ayo. Yang baik ya. Satu, siapapun yang dititipkan di sekolah, murid harus sukses. Mantap. Ya. Yang kedua, karena ini belum tercapai, program tahfiz ingin mencapai 100%, bisa hafal 15 juz. Masya Allah ya. Yang dicoba ya. Ingin menjadi kepala sekolah yang inovator. Inovatif, inovator. Yang kelima, cakep. Cakep benar. Yang kelima? Yang kelima, ingin menyelesaikan tulisan-tulisan untuk dokumen gitu Pak. Luar biasa. Kadang-kadang dokumen pribadi apa organisasi sekolah? Organisasi. Oke. Jadi kalau langkah-langkah yang sudah kita rencanakan dan buat itu pengen ditulis. Nah ini belum bisa 100%. Terima kasih. Ya cukup ya. Baik, saya kembalikan ke Pak Ustadz Hanif. Silakan Pak Ustadz. Halo? Oke. Ya, mungkin satu lagi barangkali. Silakan yang mau menambahkan boleh dari TK, SD, SMP, SMA yang sudah siap. Baik positif maupun negatifnya atau salah satu juga boleh karena waktu. Masih ada Mas Agus? Oh, tidak ada. Cukup ya. Baik, saya. Oh. Halo Pak Hanif, bisa mendengar suara saya? Aziz? Ya, siap. 5 hal positif. Oke, silakan, monggo. Pak Ustaz Sukon ya. Membangun kekuatan religi. Mantap. 2. Yang kedua, teamwork yang kuat. Street ya. 3. Yang ketiga, transparansi. Good. 4. Positif terhadap perubahan. Good. Terakhir, keinginan kuat untuk berprestasi. Nah, sip. Terus yang kurang? Udah. Cukup. Yang positif aja saya, Mbak. Oke, good luck ya. Silakan Pak Ustadz Hanif, sudah disampaikan nih, punten. Untuk bisa diberikan respon atau tanggapan, nanti kita akan lanjutkan dengan tanya jawab, mengingat waktu yang cukup makin mengejar. Silakan, Pak Ustadz. Ini, mohon maaf ini kok bolak-balik kok langsung terpental ini sinyal. Tidak apa-apa, Tat, monggo. Bapak Ibu alhamdulillah terima kasih atas responnya, Bapak Ibu. Coba nanti Bapak Ibu setelah selesai ini, Bapak Ibu buat seperti itu, okay? Bapak Ibu buat baik untuk Bapak Ibu sebagai kepala sekolah pribadi maupun nanti untuk guru-guru jenengan semuanya. Okay?
ini adalah salah satu teknik yang sederhana sekali yang sudah banyak saya lakukan di berbagai tempat, dan itu nanti insya Allah akan memberikan dampak yang bagus untuk lembaga jenengan. Jadi jika nanti kemudian setiap guru, setiap staf Bapak Ibu yang ada di sekolah itu kemudian membuat 5 saja minimal, 5 hal negatif yang ingin ditinggalkan, 5 hal positif yang ingin dilakukan, ya, itu nanti semuanya membuat seperti itu. Selesai itu nanti kemudian dikumpulkan di jenengan, diketik, ya, diketik, ditempelkan di mejanya, apa itu namanya? Biasanya punya loker, ya, masing-masing, ya, ditempelkan yang mudah dilihat oleh masing-masing penulisnya itu, ya. Setiap hari membuka lokernya akan kelihatan hal negatif yang harus dibuang untuk saat ini apa saja, hal positif yang ingin dibangun untuk ini apa saja, nanti seperti itu. Dan paling bagus mereka nanti diajak untuk membaca satu-satu. Terbuka Bapak Ibu nanti, enak sekali, ya. Nanti akan gayang sekali. Kita akan mengakui bahwa oke lah, kekurangan saya ini dan sebagainya, nanti seperti itu. Nah Bapak Ibu rahimahullah, di penutup itu di sesi ini sebelum nanti kita tanya jawab, saya ingin menyampaikan Bapak Ibu, jangan kita berharap meraih sebuah kesuksesan jika kita banyak alasan, karena sukses itu membutuhkan aksi nyata, bukan 1000 alasan pembenaran. Nah Bapak Ibu rahimahullah, mudah-mudahan sekolah kita semua menjadi sekolah yang benar-benar unggul, benar-benar bisa memberikan manfaat yang banyak bagi masyarakat, ya. Kita banyak beraksi, ya, tidak banyak berbicara, tapi bagaimana kita memberikan bukti, bukan 1000 alasan pembenaran. Terima kasih dari saya Pak Sid, Bapak Ibu semua, sementara seperti itu. Terima kasih, monggo. Yeah. Terima kasih Pak Ustadz Hanif atas pencerahannya, sharing ilmu dan pengalamannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu pimpinan sekolah di Al-Azhar, baik Bapak Ibu kepala sekolah maupun wakil yang bisa hadir mengikuti diklat ini mendapatkan manfaat dari itu. Tapi untuk lebih mengeksplor, memperdalam lagi, mari, masih ada waktu sedikit nih, sebenarnya sudah hampir habis nih, tapi mohon izin para Bapak Ibu peserta, kita bisa tambahkan dikit waktu untuk bisa bertanya jawab. Nah, kesempatan pertama mohon yang bisa mewakili TK, SD, SMP, dan SMA. Monggo, yang lebih duluan, monggo, silakan. Adik. SMA Pak, Pak Seno. SMA, silakan. Ya, monggo. Suaranya agak di. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini SD nih Pak Wiyoto. SMA. Oh, SMA, monggo. Seno Tudrak, Pak. Oh, astagfirullah, Pak Wakil Seno, monggo Pak Seno. Namanya Pak Nardi. Setelah mendengar pemaparan dari Pak Hanif, memang saya simpulkan tidak mudah ya jadi pemimpin. Saya hampir kehilangan nyawa saat saya diberikan amanah pimpinan di perusahaan. Pertanyaan saya adalah soal persepsi, Pak. Kenapa menjadi penting ya Pak persepsi itu? Pertanyaannya bagaimana pengaruhnya terhadap sebuah tindakan, Pak? Nomor 2, tadi ada analogi yang Bapak sampaikan adalah tentang sapu lidi, Pak. Ya, itu untuk membersihkan sampah. Ya, pertanyaannya adalah saya kasih contoh, Pak, secara konkret berkaitan dengan bagaimana itu bisa terjadi kalau bisa bekerja sama dikumpulkan dalam satu lidi. Yang ketiga, Pak, isi setengah botol tadi, Pak, air. Ya, kalau ada air setengah botol, itu kita mengucapkannya yang baik setengah kosong atau setengah penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, setengah botol, setengah penuh. Baik. Oke, pertanyaan pertama. Yang kedua, sekarang silakan Bapak Ibu yang mewakili. Pak. Ya, monggo. Dari SD 19. Ya, silakan Pak. Ya, baik Pak, terima kasih. Pak Hanif tadi memang strategi menjadi kepala sekolah ya, salah satu yang dibahas tadi mentalitas ya, membangun mentalitas itu secara teori ya kita paham ya, mungkin PR-nya adalah merealisasikannya, kira-kira begitu. Tapi saya yang menarik ini Pak, tadi ada 85% itu Pak, ada angka 80% yang Bapak sampaikan itu sama dengan pembicara pertama tadi Pak. Itu juga 85%. Di sini cuma bedanya kalau Bapak 85% itu suatu keberhasilan ditentukan oleh kecerdasan emosi, 15%-nya skill. Nah, kalau yang tadi di pertama tentang masalah
masalah itu juga 85% ada di pikiran atau di kepala. Mungkin ingin saya tanyakan adalah bagaimana korelasinya itu Pak, 80% itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Saya Pak Ceceng. Ya Pak Ceceng, monggo. Baik, terima kasih Pak Sis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hanif, terima kasih. Tadi kita sudah diminta untuk menuliskan 5 hal yang positif dan 5 hal yang negatif. Dan saya pikir semua kita tidak terlepas dari hal-hal yang positif dan hal-hal yang negatif yang kita miliki. Pertanyaannya Pak, bagaimana supaya hal-hal negatif yang ada pada setiap diri kita itu bisa dengan mudah kita kubur, walaupun tidak semuanya barangkali, tetapi paling tidak dominasi hal positif itu bisa lebih kuat daripada hal-hal yang negatif yang ada pada diri kita. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ceceng. Ya, selanjutnya yang terakhir, monggo. Saya Pak. Ya. Silakan Pak. Halo. Yang belum tadi SMA sudah. Monggo. Pak TK. TK Bu Eja. Ya, TK belum ya. Silakan Bu. Kalau tidak cukup 3 dulu. Nanti kalau masih bisa dilanjutkan. Setuju Bapak Bu? Biar langsung direspon, ditanggapi oleh narasumber kita. Baik, terima kasih. Monggo Pak Ustadz Hanif. Ya, maaf. Ada Bu. Iya ini. Tadi maaf di mute. Penerapan strategi kepemimpinan yang efektif pada sebuah sekolah itu bagaimana, dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan pada seorang pemimpin dalam membuat keputusan pada situasi yang sangat sulit. Terima kasih Pak. Ya, kembali kasih Bu. Baik, Pak Ustadz Hanif, silahkan Pak ditanggapi dari 4 penanya tadi. Monggo. Yeah. Pak Sis tadi itu ada mungkin poinnya tadi Pak. Iya, untuk yang pertama dari Pak siapa tadi, Pak Seno. Sebentar Pak, saya ini pengaruh tadi Pak. Ini ada 3 nih Pak Seno, cukup banyak. Kenapa persepsi itu penting dan berpengaruh terhadap tindakan? Yang kedua tentang analogi lidi tadi Pak. Ya. Kemudian bahasa tentang setengah penuh atau apa tadi? Kurang lebih itu Pak. Silakan Pak dari Pak. Ya, monggo. Oke, terima kasih Pak Suseno tadi atas pertanyaannya. Saya akan menjawab semampu saya Bapak Ibu ya, karena kami juga selalu belajar ya. Yang pertama Bapak Ibu, kenapa sih persepsi menjadi sebuah hal yang penting sekali? Karena memang gini Bapak Ibu ya, seringkali terjadi di sebuah organisasi, di apapun itu, termasuk kita di lembaga sekolah itu, seringkali terjadi bahwa sebuah hasil keputusan itu kadangkala itu contoh gini ya, ketika kita belajar persepsi seperti ini, kita belajar kita sepakati saja terkait dengan meja di depannya Pak Sis itu sama ya. Kita sama-sama tahu bahwa meja itu kalau kita persepsinya sama, maka akan mengatakan bahwa fungsi meja itu adalah sebagai tempat untuk barang. Contoh sama tempat, kalau meja buku berarti meja belajar untuk tempat buku, gitu. Meja belajar untuk tempat buku sama ya. Persepsi kita sama bahwa meja belajar itu adalah tempat untuk buku belajar. Maka jika ada ya di sekolah kita, di kelas kita, ada salah satu siswa kita yang kemudian dia naik ke meja itu, ya, duduk di atas meja itu, berarti persepsinya siswa tersebut akan meja itu berarti berbeda dengan kita, sehingga dia melakukan hal yang tentunya sesuai dengan persepsi dia. Nah, ini sehingga menyamakan persepsi menjadi sebuah penting. Maka kita perlu memberikan sebuah pemahaman bahwa meja tulis itu, meja belajar itu bukan untuk dipakai tempat duduk, tapi untuk belajar. Ini sebuah analogika aja. Yang kedua, terkait dengan botol, tadi saya mengatakan bahwa
yang saya maksud bukan botol separuhnya, ngeten tadi itu. Tapi bagaimana saya mengajak pada Bapak Ibu semua untuk menjadi filosofinya seperti botol. Botol itu jika isinya sudah penuh, kemudian kita tutup botolnya, maka tidak akan ada barang yang masuk, gitu. Apalagi jika botol itu kosong, kemudian kita tutup, maka tidak ada yang masuk. Nah, analogika saya adalah kalau kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang kepala sekolah, maka kita harus selalu menjadi seperti botol yang kosong. Kita buka tutupnya dan kita siap untuk menerima ilmu dari siapapun, ilmu yang baik-baik. Kita senantiasa siap untuk menerima sharing dari siapapun, ya, dengan hal-hal yang baik. Itu terkait dengan botol. Terkait dengan sapu lidi tadi itu, yang saya sampaikan adalah bukan masalah sapunya, bukan terkait dengan kita nyapu. Ya. Jadi poinnya adalah ketika kita punya tim yang banyak, ya, kita kepala sekolah itu tidak bisa menyelesaikan semua permasalahan ada dalam lembaga kita. Di situ kita punya tim yang sangat banyak, maka kita harus bisa mengumpulkan puzzle-puzzle itu. Bagaimana kita bisa menjadikan puzzle-puzzle ini, ya, menjadikan tim kita ini yang memiliki kompetensi masing-masing itu jadikan satu, ya, kemudian untuk memudahkan kita mencapai sebuah tujuan yang telah kita tetapkan. Tadi saya analogikan seperti sapu lidi tadi itu. Kalau sapu hanya satu lidi saja, ya, untuk membersihkan sampah, maka tidak bisa, tidak kuat. Tapi jika kemudian dikumpulkan jadi satu, ada 100 gitu, kita pakai untuk membersihkan, maka itu bisa, itu sudah kuat. Nah, itu analogi saja Bapak Ibu, ya. Iya. Jadi itu jawaban dari kami. Terima kasih. Oke. Baik. Yang kedua Pak, korelasi 85% kesuksesan itu ditentukan oleh kecerdasan emosi. Tadi hubungannya bagaimana? Mungkin singkat Pak. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Bapak pertanyaannya. Jadi kalau tadi mungkin terkait dengan kalau saya ini kan tadi terkait dengan penelitian dan Goleman tadi itu bahwa 85% itu dikatakan bahwa 85% ya kesuksesan seorang itu dipengaruhi yang terbesar adalah dari kecerdasan soft skill-nya. Ingat soft skill. Saya tadi tidak mengatakan faktor emosional, bukan, kecerdasan emosi bukan, tapi kecerdasan soft skill, ya. Karena soft skill itu sangat banyak sekali, ya. Termasuk yang kita bahas di sini kan baru satu, terkait mentalitas Mas Ian, belum soft skill yang lainnya. Jadi ada banyak kecerdasan soft skill yang bisa kita miliki. Nah, tadi saya kasih contoh tadi itu salah satu contoh soft skill ketika orang memiliki kemampuan soft skill yang bagus adalah ketika menyelesaikan sebuah permasalahan, ketika mereka memberikan feedback, ketika mereka memberikan reaksi dari sebuah permasalahan yang ada, di situ akan kelihatan ya cara memanage stressing, memanage problem, itulah yang membedakan antara kecerdasan soft skill itu yang harus kita miliki. Yeah. Itu mungkin Pak Sis. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, strategi pemimpinan yang aktif bagaimana dan bagaimana langkah-langkahnya? Silakan Ustaz. Strategi kepemimpinan yang efektif seperti apa dan bagaimana langkah-langkahnya? Mungkin begitu tadi pertanyaan yang saya catat. Silakan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Strategi kepemimpinan yang efektif ya, kita jadi kepala sekolah. Bapak Ibu, yang pertama menurut saya, menurut kami, saya pernah jadi kepala sekolah 7 tahun dulu Bapak Ibu, alhamdulillah. Jadi yang pernah saya lakukan Bapak Ibu adalah yang pertama Bapak Ibu, kita harus mau untuk mengetahui, mempelajari potensi dari masing-masing staf kita. Bapak Ibu, cari potensinya. Setiap staf kita, guru-guru kita itu pasti punya potensi. Potensi dua hal, ya. Bisa potensi negatif, bisa potensi positif. Tetapi Bapak Ibu, yang dimunculkan adalah potensi positifnya saja. Cari potensi positifnya apa sih? Oh, guru saya yang ini potensi positifnya ini. Maka ketika kita mau untuk mencari, menggali potensi guru kita, sisi positifnya, maka kita kembangkan potensinya itu. Jadi gali dan kembangkan potensi positif dari guru kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu,
berikan apresiasi ya. Apresiasi reward itu tidak harus berupa materi, tidak. Tapi dengan kita kemudian memberikan penghargaan dengan meskipun hanya sekedar ya ucapan kita sampaikan di depan ketika pertemuan, itu bisa memberikan sebuah motivasi yang tinggi bagi guru kita untuk ke sana. Yang selanjutnya Bapak Ibu adalah kita tahu bahwa di setiap lini di sekolah manapun selalu ada potensi-potensi negatif juga. Maka jadikan potensi negatif yang ada di lingkungan kita itu menjadi sebuah penyeimbang ya. Kita bisa mendapatkan masukan ilmu dari situ ya. Jadi jangan kita lihat hanya sisi negatifnya, tapi kita ambil sisi positifnya. Oh ya, berarti ini selama itu bisa kita kondisikan, maka insya Allah itu akan menjadi berkah bagi kita. Iya. Seperti itu. Itu menurut kami, Pak Sis. Oke. Terima kasih. Ya, Pak Ustadz Hanif. Pak Cacing punten, saya agak kelupaan tadi. Bisa diulang Pak pertanyaan? Baik. Tadi Pak Hanif sudah meminta kita untuk menuliskan 5 hal positif dan 5 hal yang negatif, dan itu tidak bisa kita pungkiri ada dua-duanya pada diri kita. Bagaimana kiatnya atau triknya untuk mengubur hal-hal yang negatif yang ada pada diri kita, setidaknya seperti itu. Paling tidak, kalau memang bisa, bagaimana mengubah hal-hal yang negatif itu menjadi hal yang positif. Oke, baik, terima kasih ya, turun Pak Cacing. Monggo Pak Hanif tanggapi, direspon. Oke, Pak Cacing, terima kasih atas pertanyaannya. Pak Cacing, yang harus kita lakukan adalah Pak Cacing besarkan syukurnya, besarkan positifnya, kecilkan rasa mengeluhnya, dan itu dikecilkan. Nah, itu yang harus dibesarkan adalah rasa syukurnya, gitu kan. Satu, yang kedua, seberapa efektif jika Bapak Ibu cara tadi itu dilakukan dengan cara seperti ini, dilanjutkan cara seperti ini, Pak. Ketika mereka sudah menuliskan terkait dengan hal negatif seumpama, maka kita ajak sama-sama aktivitas banyak-banyak istighfar. Contoh seperti ini, kita baca istighfar sama-sama, 1 kali baca istighfar, maka kita ingat nih dosa kita, 1 dosa kita rilis, kembalikan kepada Allah. Ya. Kita ikhlaskan hal negatif itu lepas dari diri kita, pergi dari kita. Ini sebenarnya arahnya nanti ya ke hipnoterapi sebenarnya ini Pak Cacing ya. Larinya ke sana Pak Cacing, ke hipnoterapi nanti. Jadi bagaimana kita merilis ya semua hal-hal negatif pada dalam tubuh kita rilis. Kalau kita mau merilisnya dengan ikhlas, biasanya kita akan merasa tubuh kita tuh lebih enteng Pak gitu, lebih enteng. Rasanya seperti itu. Itu yang sudah pernah saya rasakan. Dan yang tadi itu saya katakan, setelah ditulis ya, diajak duduk bareng, baca satu-satu. Ya, itu hal yang positif, maka Bapak Ibu itu diperbesar rasa syukurnya. Alhamdulillah, contoh ya, alhamdulillah, terima kasih Allah, Engkau memberikan Engkau menolongkan hamba, Engkau memberikan hamba kesempatan untuk beribadah dan sebagainya. Itu sehingga akan muncul rasa yang aura kebahagiaan, aura positif yang akan muncul pada diri kita. Gitu. Nanti seperti itu jika langsung ketemu gitu, itu bisa prakteknya tuh dengan hipnosis seperti itu. Terima kasih kalau itu. Ya, cukup besar ya jawabannya. Baik, matur nuwun, syukran. Baik, Bapak Ibu sekalian, mengingat waktu ini sudah lebih dari jadwal yang kami buat. Mudah-mudahan dari tanya jawab tadi semakin memperdalam dan menambah tentang apa itu strategi kepemimpinan di sekolah ya, dan bagaimana kita bisa mengimplementasikan. Baik, Bapak Ibu, mungkin Pak Ustadz, sebelum kami tutup, barangkali ada closing statement dari Antum yang mungkin bisa disampaikan kepada Bapak Ibu pimpinan sekolah di Al-Azhar. Oke, Bapak Ibu, pesan dari saya Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu sebagai kepala sekolah itu adalah ibaratnya seperti kalau kereta api itu paling depan itu apa namanya Pak? Kereta api itu yang kereta paling depan itu apa namanya Pak? Lokomotor, lokomotor, bahwa kita sebagai kepala sekolah bisa menjadi lokomotor, ya, lokomotor
dalam pengembangan lembaga kita. Maka sebagai seorang pemimpin harus menjadi lokomotor ya, menjadi ujung tombak, selalu memberikan contoh yang terbaik bagi staf-staf kita, bagi guru-guru kita. Yang pertama, yang kedua, Bapak Ibu, yang perlu kita garis bawahi adalah Bapak Ibu, jangan sering-sering kita mencari alasan pembenaran. Semakin banyak kita mencari alasan pembenaran, maka kita tidak akan pernah sukses. Semakin sering kita mencari alasan pembenaran, maka program-program kita itu akan terbengkalai. Lebih baik kita rubah bagaimana kita mencari solusi sebanyak-banyaknya. Tidak usah mencari kekurangan, tapi cari solusi sebanyak-banyaknya agar kita senantiasa maju ke depan. Itu dari kami. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kekurangannya dari kami. Terima kasih. Amin, amin, insya Allah. Terima kasih Ustadz Hanif. Jazakallah khairan kasir atas sharing ilmu dan pengalamannya. Bapak Ibu sekalian, nanti insya Allah kami akan share materi yang beliau sampaikan. Sebenarnya ada di PPT itu tentang kegiatan-kegiatan beliau sebagai trainer, motivator, konsultan, dan lain sebagainya. Dan yang menarik itu beliau ini adalah seorang penulis dan buku-bukunya sekitar 12 judul yang sudah diterbitkan, dan beliau juga CIO, penerbit. Oleh karena itu kami sampaikan, nih bukan promo nih ya. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah maupun wakil yang punya naskah buku dan ingin diterbitkan, insya Allah Ismaya Publishing ya, yang punyanya ini Pak Hanif, bisa menerbitkan tanpa dipungut biaya sepersen pun ya Tat ya. Jadi nanti akan dibimbing mulai dari ilustrasi dan lain sebagainya. Insya Allah dari Al-Azhar yang sudah diterbitkan itu dari Ustadz Tepen. Betul ya Pak Ustadz Hanif ya, Ustadz Tepen itu beberapa buku yang sudah dicetak diterbitkan oleh Ismaya Publishing. Nah itu, silakan nanti Bapak Ibu bisa komunikasi untuk lebih memperjelas. Insya Allah nanti PPT yang ini akan kami share di grup kepala sekolah ya, untuk lebih lanjut monggo. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Hanif Ashar, Bapak Ibu kepala sekolah dan wakil yang sudah mengikuti pada sesi kedua ini. Mohon maaf apabila dari kami panitia, khususnya saya pribadi yang moderatori materi strategi kepemimpinan ini ada kekurangan, ada kekeliruan saya. Mari kita akhiri tutup untuk sesi kedua ini, dan nanti kita lanjut pada pukul 13, mudah-mudahan sebelum pukul 13.00 Bapak Ibu kembali lagi ke Zoom yang kita akan lanjutkan. Demikian, sekali lagi terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.